Teman Oto Second, saat ini saya sedang berada di Rizky Auto di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nah, saya sengaja datang ke sini untuk cari tahu sebenarnya masalah-masalah apa sih yang biasa dialami oleh mobil bertransmisi matic. Nah, untuk itu saya akan bertanya-tanya lebih jauh mengenai transmisi matic ini dengan Mas Ucup dari Rizky Auto. Yuk, kita ikutin. Halo Mas Ucup, halo. Apa kabar nih? Gimana kabarnya? Baik. Baik, baik. Nah, sengaja saya datang ke sini nih mau tanya-tanya nih seputar problem transmisi otomatis. Iya. Ngomong-ngomong udah berapa lama sih? Ini kurang lebih setelah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Wah, ini udah banyak pengalaman kan nih berkecimpung dengan transmisi ini. Justru itu saya mau tanyanya gini, problem-problem apa sih yang biasanya ditemuin sehari-hari di bengkel transmisi otomatis ini? Gitu. Khususnya sih untuk mobil-mobil yang biasa, untuk Jepang ya kan, rata-rata itu problemnya posisi dingin itu nggak mau jalan. Nggak mau jalan? Ya, terus kadang nggak mau mundur. Nggak mau mundur? Ya, atau pindah giginya kasar. Oh. Nah, itu problemnya. Ya. Itu problem berat ya? Itu problem yang berat. Mobil masuk udah pasti nginep gitu? Kalau kerusakan seperti itu udah pasti nginap. Udah pasti nginep? Wah. Iya, pasti nginap. Gitu. Gejalanya kelihatan biasa aja tuh, nggak bisa masuk, nggak bisa ini. Tapi Betul. sekali masuk kayak dikeprang, udah langsung ayo overhaul tuh. Betul. Ya. Nah, ada nggak sih problem-problem ringan di transmisi otomatis? Ada. Ada? Ada, ya. Yang artinya pagi datang sore itu udah bisa pulang tuh? Ada, ya. Banyak. Apa tuh, juga. Mas? Ya contoh ganti sensor input output atau ganti solenoid gitu kan. Ya kayak sensor itu berfungsi buat pengaturan perpindahan gigi dia kan supaya dia lebih smooth, atau dia buat naik turun gigi gitu kan gitu. Artinya supaya pindah otomatis dengan lancar dan smooth gitu kan. Nah, itu bisa sehari. Ada lagi nggak? Ada sih yang ringan ya, paling kuras oli matic. Kuras oli matic. Iya. Kayak Kuras oli matic ya kita menggunakan ya sesuai transmisi ya. transmisi. Kalau transmisinya CVT ya kita gunakan oli maticnya harus CVT. CVT. Ya kalau seumpamanya maticnya yang model-model biasa kayak Toyota, atau kita gunakan Tempa. Gitu. Atau merek-merek mobil lain, kalau Mitsubishi ya kita gunakan SP3. Itu untuk transmisi model lama lah, tahun-tahun 2012 gitu. Itu pakai dari orisinilnya atau bisa aftermarket juga olinya? Orisinilnya lebih bagus, aftermarket juga nggak masalah, yang penting sesuai. Nah, kalau ngomong-ngomong soal oli transmisi, itu kan transmisi beda-beda pensuplainya, artinya beda merek mobil bisa jadi transmisinya sama, misalnya ZF, Eropa gitu. Oh iya bisa. Ya kan? Bisa. Terus ada IC-in ya? Iya. Nah, itu gimana olinya? Oh, olinya masih sama sebetulnya. Masih sama? Iya, kita ngikutin transmisinya aja. Kalau kita ngikutin transmisinya contoh kalau pakai Aisin. Tapi Aisin dipakai di mobil Cherokee, mobil Amerika. Kita nggak masalah. Pakai olinya itu kayak pakai Tempat gitu, nggak masalah. Nggak masalah ya? Ya kita ikutin transmisinya. Ikutin transmisinya, Iya. apapun merek mobilnya. Iya. Oke. Mas, itu biasanya biayanya berapa aja kalau buat kerusakan ringan? Kalau biasa kerusakan ringan itu maksimal ya, itu maksimal itu 4 juta. Kalau ya maksimal itu udah berikut jasa untuk mobil-mobil kelas yang bagus ya, kayak Alphard gitu kan, Surveyor itu kalau ganti sensor input output sama plus pasang. Tapi minimalnya ya sekitar 2 juta itu. 2 juta. Iya. Itu komponen baru? Komponen baru orisinil. Dan dia kalau untuk sensor itu nggak ada KW kalau untuk transmisi. Nggak ada KW? Nggak ada, semuanya orisinil. Kalau ganti oli, Mas? Ya. Kalau ganti oli, kisarannya? Kisaran biayanya berapa biasanya? Oh, kalau ganti oli kisaran biasa kalau untuk oli Toyota ya, per galon tuh berikut jasa kuras itu 450. 450? Iya. Oke. Per galonnya. Per galon? Iya, biasa kan pakai maksimal itu 3 galon kalau 3 untuk galon. kelas Innova, Fortuner gitu kan, minimal 2 galon. Minimal 2 galon. Iya. Nah, berarti tinggal dikali tuh. Tinggal dikalikan aja. Kalau solenoid kayak yang tadi disebutin? Maksudnya gimana nih? Ganti, Oh, itu ganti perbaikan itu atau ganti sebenarnya? Dia ganti. Tapi ya? sebetulnya jarang kalau ganti solenoid itu. Oh. Nah, jarang sekali dia ganti. Biasanya sih dia ada keluhan setak 3 kalau dia solenoid mati, itu khususnya di Toyota ya. Ciri-cirinya gitu ya? Iya, ciri-cirinya. Tenaganya berat.
Tenaga berat, itu solenoid itu. Iya, solenoid. Biasa di antara beberapa solenoid itu ada yang mati salah satu. Oh, dari itunya tadi ya, itu. Nah, berapa kira-kira biayanya? Kalau biaya ya paling kalau ganti solenoid itu ya sekitar 2,5. 2,5? Iya. Udah sama ongkosnya? Sudah mau. Oh, udah tinggal keluar aja mobilnya? Keluar, ya. Ada lagi nggak, Mas? Problem yang kira-kira solusinya itu cepet? Bisa dikerjakan dalam 1 hari gitu misalnya? Oh, iya, masih ada sih. Masih ada? Ya, contoh perbaikan kebocoran lah, atau rembes di transmisi. Itu kalau kita ganti seal as roda atau seal TC, torsi kompenser, itu bisa sehari selesai. Seal yang nyambung dari transmisi ke as roda itu ya? Iya, dia buat nutup oli transmisi supaya nggak keluar melalui as roda, sama yang di TC juga kan. Nah itu kalau bocor bisa mengakibatkan fatal, bisa kupling hangus. Gitu. Karena kan dia kalau transmisi itu kalau olinya kurang dia akan terjadi selip kuplingnya. Oh iya. Gitu. Nah, itu bisa dikerjakan dalam waktu sehari? Bisa, itu bisa. Itu ganti seal aja judulnya ya? Iya. Tapi sebenarnya itu dibongkar kan? Sebenarnya dibongkar. Kalau ganti TC, seal TC itu harus dibongkar. Dibongkar, diturunin tuh itu? Nah, diturunin cuma tanpa membelah transmisi. Hanya dicabut TC, bisa kita congkel langsung kita ganti. Kalau as roda tidak perlu turun, kita cukup cabut as roda aja kanan kiri, kita ganti bisa selesai. Bisa selesai? Iya. Itu hitungannya pekerjaan ringan ya? Pekerjaan ringan. Padahal kalau kita ngelihatnya serem juga tuh diturunin. Lanjut Mas, ke masalah-masalah yang berat. Wah, yang serem nih. Biasanya apa aja? Kalau untuk masalah berat ya, itu biasanya kalau posisi dingin nggak mau masuk gigi. Artinya dia tuas tongkat itu sudah masuk, tapi mobilnya ini nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Transmisinya nggak mau bekerja gitu. Itu termasuk kelas berat, jadi dia harus overhaul. Nah itu biasa rusaknya itu pada seal-sealnya sudah mulai kaku, sudah mulai keras. Jadi si hidrolik nggak bisa ngepres kopling. Nggak bisa ngepres kopling? Iya, jadi nggak bisa jalan kan dia. Jadi harus diturunin transmisinya. Itu ganti seal-seal lah, artinya ganti seal di dalam. Ya contoh seperti mobil-mobil Harrier, Camry, Alphard itu rata-rata dari mulai tahun 2008 ke bawah. 2008 ke bawah? Iya, 2008 ke bawah, mulai 2003. Oh, yang lama-lama ya? Ya, yang masih model hidrolik biasa. Itu banyak kenal. Sebenarnya kalau mobil baru juga kedengeran tuh Mas ya? Itu biasanya penyebabnya karena apa sih? Sebetulnya itu karena umur aja sih. Umur aja? Iya, karena umur, karena udah faktor usia lah. Biasanya mencapai kilometer sudah maksimal sih 150.000. Oh ya? Ada yang 120 juga, ada yang 90 atau 100.000. Tapi untuk kelas Toyota sih rata-rata ada problem itu 150.000-an. 150.000-an. Berarti kalau yang non Toyota atau mirip-mirip aja? Mirip-mirip aja sih. Cuman artinya kalau udah transmisi udah segitu, kita konsumen mobil bekas nih patut waspada juga ya? Betul. Harga murah, kilometer udah gondrong banget gitu? Iya. Transmisi ya? Transmisi. Kalau untuk Matic ya kita harus perhatikan ke transmisi. Resikonya nanti ke transmisi. Ya perlu kita tahu apakah udah pernah overhaul atau belum kan. Kalau udah mendingan ya kalau normal ya? Iya. Kalau udah berantakan yang repot? Nah yang repot itu udah overhaul berantakan ya repot juga kita mengembalikan seperti aslinya lagi. Kejebak. Iya, jadinya biayanya lebih mahal. Ngomong-ngomong overhaul itu bisa habis berapa Mas? Kalau untuk kelas Harrier atau Alphard gitu kan yang non CVT itu sekitar 7.500.000 ya. 7 juta? Iya. Itu udah normal kembali. Wah, berarti kalau udah 150.000 emang udah waspada banget ya? Betul. Nah, itu rata-rata berapa hari pengerjaan Mas? Pengerjaan kita maksimal 4 hari, paling cepat tuh 3 hari. Cepat 3 hari. Iya. 3 hari itu kita udah bisa ngetes sebetulnya. Nanti hari keempatnya konsumen itu udah bisa ngambil. Udah bisa ngambil? Iya. Sebetulnya kalau untuk kerusakan seperti itu, posisi delay itu sebetulnya kategori kerusakan ringan. Oh? Artinya gampang lah, cuman pengerjaannya aja agak repot gitu aja. Oh. Harus bongkar transmisi. Kayak seal-seal gitu ganti tadi ya? Iya, kita ganti partnya aja bisa langsung jadi. Langsung jadi, cuman karena ada di dalam gitu? Iya, karena posisinya ada di dalam jadi emang agak sulit. Agak sulit pembongkarannya lah. Bongkarnya itu yang susah ya. Lanjut lagi, ada lagi nggak masalah yang beratnya yang bikin mobil itu harus nginep? Nah, biasanya kalau kerusakan body valve lah. Body valve? Iya, body valve itu kalau udah rusak parah, atau dia mobilnya ngopernya udah nggak sempurna, kasar, atau dia kosong-kosong. Nah itu kalau udah rusak body valve ya
pastinya lebih lama lagi. Nah, body valve ini fungsinya apa, Mas? Fungsinya itu ya buat pembagian oli, buat hidrolik lah ya, pengaturan perpindahan gigi. Dia adanya kan di body valve. Jadi kalau sumpahnya body valve-nya bermasalah, ya nanti untuk pindah giginya pun akan ngaco, akan kasar, atau masuk awalnya juga kasar gitu kan. Gitu. Nah, jadi yang bikin agak lama pengerjaan itu sebetulnya bukan lama kita kerjain, karena kita nunggu barang. Oh gitu. Iya, kalau untuk mengerjakan tetap sebetulnya sebentar. Tapi karena kan kita harus nyari barangnya yang cukup lama. Itu barangnya baru apa ini? Rata-rata sih kalau untuk body valve copotan. Copotan? Iya, kalau untuk body valve. Jarang yang baru. Ya ada sih beberapa baru. Kayak kita kemarin tuh kita ganti yang Harrier 3000 cc itu kita pesan baru. Pas kebetulan ada ready. Oh ya, berapa tuh kira-kira? Nah, itu nyampe 12.500.000. 12 juta. Iya. Nah, itu tadi kan masalah di transmisi AT biasa ya. Betul. Kalau masalah-masalah di transmisi CVT apa aja, Mas? Nah, kalau untuk di transmisi CVT ini lebih sering kita alamin di mobil Honda. Honda? Iya. Yang masih mobil-mobil baru ya. Nah, khususnya di Mobilio ya yang lebih sering. Mobilio? Iya, lebih sering terjadi rusak transmisi karena penggunanya pun lebih banyak. Oh, gitu iya. Kan? Nah, itu sering terjadi rantainya putus. Rantai, Mas? Iya, rantai beltnya? Iya, beltnya putus sama ambiar dong itu? Ambiar, iya. Sama keluhannya bunyi dia kadang agak ngorok, itu ada dengung gitu kan. Nah, itu sering di Mobilio, Brio, terus HRV. Brio itu kan baru ya CVT-nya? Betul, baru. Baru. Tapi lebih banyak Mobilio. Mobilio? Kalau Brio nggak begitu. Ya kan? Itu kalau untuk di Hondanya ya. Kalau di Toyotanya biasanya Alphard yang CVT atau Velfire. Velfire kan rata-rata semua CVT. Nah, kalau dia keluhannya beda lagi. Beda lagi? Iya, kalau Velfire biasanya perpindahan giginya dia ngaco. Itu jalan, lampu engine atau lampu kontrol transmisi pada nyala semua kan, dia selip jalannya. Tapi dia jarang sekali timbul putus rantai, itu jarang. Ada jarang. beberapa tapi nggak sebanyak yang masalah dia perpindahan gigi selip. Berarti lebih ke kontrol elektroniknya ya? Iya, dia rusaknya lebih ke elektronik. Itu apa yang masalahnya ada di mana? ECU-nya atau di valve body sama solenoid. Solenoid. Jadi fungsi solenoidnya udah nggak bisa maksimal lagi. Biasanya udah lemah dia kan. Atau dia nahan olinya udah nggak kuat, udah bocor gitu. Nah, itu bisa habis berapa biayanya kira-kira kalau misalnya kayak tadi Mobilio gitu? Kalau Mobilio sih di sini maksimal ya, maksimal itu 13. 13. Iya, 13 juta, minimal itu sekitar 7 sampai 8 juta itu minimal. 7 sampai 8 juta. Iya. Itu diperbaiki artinya dicopot diganti baru kan ya? Betul. Karena kalau barunya dia kan satu gelondong itu. Betul, satu unit ya cukup mahal lah. Mahal ya, banget. Bisa mencapai 60-an lah ya. 60 ya, betul. Ya, nah itu jadi pakai komponennya dari sama Honda juga atau gimana? Sama Honda. Komponennya komponen baru. Jadi ada copotannya ya ternyata? Ada copotannya ada. Gitu ya. Gitu. Kalau kayak tadi contohnya di Velfire, kayak apa gitu? Kalau Velfire sih kita lebih sering ke copotan. Copotan. Biayanya berapa tuh? Biayanya ya lumayan kalau Velfire ya bisa nyampe ya minimal kalau udah dia transmisi udah bermasalah, perpindahan gigi udah nggak benar, udah ngaco ya rata-rata sih minimal itu 27. Wow, minimal 27 lagi. Iya. Itu kalau untuk Velfire. Ganti tadi solenoid dan iya, ganti unit transmisi. Ganti unit transmisi maksudnya? Iya. Transmisi ya copotan lah ya. Copotan? Iya. Transmisi gelondong itu? Iya, transmisinya. Oh, nggak pakai diganti elektroniknya aja gitu? Oh, enggak. Oh, kenapa bisa begitu ya? Karena memang jualnya nggak ada. Oh gitu? Iya, memang karena faktor spare partnya berarti? Iya, faktor spare partnya. Nggak ada yang copotan yang ininya nggak ada ya? Kecuali kalau kayak sensor-sensor ya, kalau sensor-sensor di luar ada dia. Itu kayak solenoid terus. Lama lah kita nunggunya. Jadi kan kalau customer kan nunggu ya mana aja yang cepat gitu kan. Yang penting hasilnya bagus gitu kan dan akan tahan lama gitu. Jadi ganti transmisinya? Iya, ganti transmisi. Luar biasa. Itu copotan segitu ya? Iya, ya paling ringan lah kalau ganti semuanya seal hidrolik CVT-nya. Nah, itu juga bisa juga sih. Kita repair, kita ganti seal-nya. Yang normal juga kalau dia nggak rusak di valve body. Tapi kalau udah rusak di valve body ya kita lebih baik ganti copotan saja. Gitu ya? Iya. Dengan sekaligus ganti ini? Betul.
Selain Toyota sama Honda, apalagi merek lain yang biasanya mampir ke sini? Nissan. Nissan? Iya, Nissan ada juga ya. Itu Nissan apa nih? Nissan yang lebih sering itu masuk sini S-Trail sama Livina Juke. Livina Juke? Iya, kalau S-Trail itu rata-rata dia nggak mau ngopor giginya. Nggak mau ngopor? Pada masuk D itu, dia udah paling mentok nyampe 2 atau nyampe 3 gitu kan. Jadi RPM meraung, nggak mau pindah gigi. Atau dia nggak bisa jalan sama sekali. Nah itu biasa kerusakan ada di step motor. Biasanya kita kalau pergantian, kita gantinya 1 unit sama valve body sama step motor. Itu ada juga ya ganti step motornya. Kalau pas kebetulan ada step motornya, ya kita beli step motor aja bisa. Nah kalau itu untuk biaya ya kurang lebih sekitar 8 juta untuk sama pemasangan. Itu untuk S-Trail yang lebih sering dialami di sini. Nah, terus kadang kasar juga dari bearing CVT-nya. Oh, bearing CVT ya. Tapi kalau udah bearing CVT itu udah rusak, lebih baik ganti copotan lah transmisinya. Oh, ganti copotan transmisi? Iya, ganti copotan transmisi. Enggak bearingnya aja? Beli CVT-nya atau bearingnya aja susah, nggak ada jual. Oh. Jadi harus beli 1 unit transmisi, paling nggak second ya kan copotan. Kalau baru kan pastinya mahal. Habis berapa tuh Mas? Kalau second sekitar 14 ya. 14 juta itu. 14 juta. Iya. Tapi kalau Honda masih bisa ya ganti bearingnya? Jadi emang masih banyak lah. Masih banyak ya. Oh, gitu. Bedanya gitu. Iya, tapi kalau untuk di Nissan di Livina atau Juke itu lebih mahal lagi biayanya. Karena gitu? Transmisinya dia agak sulit dicari, agak susah kan. Transmisinya? Iya, lebih langka dia dibandingkan yang lain-lain. Nah, kalau keluhannya kalau untuk Livina ini biasanya kalau transmisi udah bermasalah dia nggak mau digas. Jadi pada saat begitu masuk gigi digas kosong. RPM cuma naik 1.500 atau 2.000 udah. Jadi mobil jalannya pelan. Oh, gitu. Yeah. Jadi itu kerusakan biasanya CVT-nya udah rusak. CVT-nya? Iya, CVT udah rusak sama selenoidnya udah rusak. Oh, gitu. Itu. Jadi ngempos dari gasnya. Konsekuensinya ganti 1 unit? Iya, 1 unit. Berat. Kalau untuk Livina, Juke ya lumayan. Ya bisa nyampe 18-an lah katanya. Oh, makanya mesti diawet-awet ya. Iya. Nah, saya satu lagi Mas mau tanya. Iya. Ada perbedaan nggak antara transmisi otomatis yang 4 speed sama yang 6 speed? 7 speed gitu. Oh iya. Ada, sama satu pastinya ada. Iya. Itu biasa sih lebih banyak di mobil-mobil Eropa ya. Mobil Eropa. Khususnya Mercy. Nah, kalau untuk di mobil Jepangnya itu Camry yang 3.500 itu udah 5 speed, 6 speed. Itu biasanya di transmisinya sudah beda. Tapi kalau untuk komponen kopling masih seperti biasa. Nah, tapi di pengaturan body valve-nya itu beda. Yang bikin beda dia kayak modulnya itu udah ada di dalam transmisi. Contoh kayak Mercy gitu kan udah menggunakan mekatronik namanya PGS. Nah, itu juga lebih rumit. Pengerjaan biasanya karena sering rusak di PGS-nya, di mekatroniknya itu. Jadi lebih mahal juga. Tanda-tandanya apa? Biasanya tanda-tandanya dia nggak mau ngoper giginya. Nggak mau? Iya, nggak mau ngoper atau pindah giginya ngayun-ngayun ya. Oh. Gitu, giginya nggak mau naik ke atas gitu kan. Jadi dia kalau udah nyampe dari mulai 1, ya kan, begitu kita masuk D, rasio giginya begitu kita jalan, harusnya kan ngikutin terus. 1 sampai top speed. Nah, itu kadang-kadang nggak mau nyampe top speed. Kadang nyampe cuma 3, udah stuck di 3. Atau dia nggak mau balik lagi ke 1 gitu. Oh. Wah, serem juga. Kalau mekatronik bisa kena berapa tuh, Pak? Kalau mekatronik untuk contoh kayak Mercy ya. Kalau Mercy itu di atas 30 sih rata-rata. Wah, ini lebih serem lagi daripada kerusakan transmisi. Iya, untuk mekatroniknya aja ya. Belum nanti ada pemasangan, ada olinya gitu. Tapi ya yang jelas pengerjaannya agak sulit lah dia. Agak sulit ya? Bisa berapa hari? Itu bisa lama, bisa 2 minggu. Kita pemesanan barangnya lama. Oh, pemesanan barang. Sebetulnya pengerjaannya itu nggak lama. Yang kita terhambat itu hanya kendala di spare part. Iya, karena kan Matic itu kan sebetulnya jarang rusak. Begitu dia rusak, jadi spare partnya itu susah. Ada nggak kayak misalnya harus ngisi kode-kode gitu sama bengkel resmi? Oh iya, kalau untuk jenis Mercy, kita harus namanya coding. Coding? Iya. Coding untuk?
Ya, untuk supaya si mekatronik ini bisa ngerespon ke engine. Oh. Jadi kalau kita beli, kita langsung pasang tanpa di coding, tapi nggak akan bisa. Nggak akan iya, aktif ya? nggak akan aktif, tidak seperti mobil Jepang. Itu baru maupun copotan? Iya, maupun baru ataupun copotan itu sama. Harus di coding ulang ya? Iya, Betul ya? coding ulang. Kalau kita beli copotan ya, yang copotan itu harus kita kosongkan datanya. Oh, dikosong. Iya, baru kita isi baru lagi. Ke bengkel resmi? Iya. Terus daftarin sama... Daftar ya. Oh, kena berapa tuh Mas daftar biaya itu? Saya daftar biaya 2 juta sampai 4 juta. 2 sampai 4 juta? Iya. Buat ngisi codingnya ya? Iya. Mas Ucup, saya mau lihat dong beberapa contoh masalah transmisi yang ada di sini. Iya. Gitu. Oh, boleh? Boleh? Iya. Siap. Oke. Ayo teman-teman. Wah, Mas, ini ada Ya. Prelude nih, Mas. Oh iya. Tahun berapa, Mas? Ini tahun tua sih sebetulnya, ini tahun 2000 ya. Hah? Ini ada masalah di transmisi. Dia masuk gigi awalnya itu kasar. Oh. Dari N ke D itu kasar. Terus jalannya pun nggak normal. Begitu kita kick down malah dia nahan, ngerem. Nahan? Seperti ngerem gitu kan. Oh. Ya, ini ada kerusakan di transmisi. Jadi kita lagi overhaul. Ini kapas kuplingnya pada gosong. Oh gitu. Iya, kapas kuplingnya pada hangus. Nah, nanti kita lakukan ganti kapas kupling sama seal gitu. Habis berapa nih Mas kayak gini? Kalau ini kurang lebih sekitar 10-an lah. 10 juta? Iya, 10 juta. Wah, lumayan ya. Iya. Tapi ini kalau dijual mobilnya nutup lah. Iya. Ini walaupun mobil tua, tapi masih Harganya masih mahal juga. luar biasa. Iya. Lanjut Mas. Nah, kalau ini kenapa Mas? B180 ya? Iya, betul. Ini dia pakai CVT ya? Ya, ini Mercy CVT, tapi dia udah elektronik. Transmisinya sudah menggunakan 6 speed. Transmisinya udah mekatronik ya. Oh. Nah, ini rusak transmisinya sama. Dia nggak mau ngoper juga. Kalau ini dia selalu ngelok di 3. Ngelok di 3? Iya, masuk giginya pun kasar langsung. Sama lompat dong, gitu. mekatronik juga dong? Sama. Kalau ini bisa ganti mekatroniknya atau komplit sama pal body. Itu kalau untuk biaya kayak kurang lebih sekitar 35. 35? Pasang, iya. Lumayan ya, padahal harga mobil ini udah bersahabat nih. Iya. Iya kan? Kalau mau punya nyaman. Mercy, Iya. keren, tambangnya masih elegan, ini B-class nih. yang model ini menarik. Betul. Lumayan tapi jajan. Iya, Kalau udah lumayan kena. jajannya. Emang rata-rata kalau untuk transmisi otomatis sih jajannya pasti mahal. Nah ini Harrier nih. Ya, banyak kan konsumennya? Banyak. Wah, Harrier ini banyak sekali. Nah itu kenapa sih Nah, Mas? kalau ini beda rusaknya. Ini matingnya juga rusak, tapi kelasnya berat karena kan cc-nya cc besar 3.500. Transmisinya perpindahan giginya nggak sempurna, tapi waktu datang ke sini sih emang dia udah rusak. Karena tutup casing yang belakang itu sudah hancur. Pernah Jadi, dibongkar? Belum pernah dibongkar. Begitu kita cek, tapi ternyata casingnya itu udah rusak. Nah, casing rusak ini diakibatkan karena body valve solenoid udah bermasalah. Nah, jadi pindah giginya itu nggak sempurna. Jadi begitu dia pindah nyampe 3, terasa nahan. Mobil itu terasa nahan. Oh. Jadi deg gitu kan, seperti ngerem dulu baru lepas. Gitu. Oh. Kalau kita awamnya tuh suka kayak loncat gitu, jedek gitu. Betul. Nah, kalau dipaksakan terus, kapas kupling akan hancur, akan hangus. Ini udah mau selesai. Ini kita udah ganti valve body. Nah, hasilnya ya udah lumayan bagus lah. Oh gitu. Iya. Berapa habisnya? Ini habisnya 26. 26. 26. Harrier Sampai- tahun berapa nih? Ini Harrier tahun 2004. 2004. Iya, 3000 cc, 5 speed. Nah ini Ford Fiesta ya, Iya. yang 1000 cc. 1000 cc. Nah ini Fiesta ini punya cerita sendiri juga nih. Betul. Dikenal lah ya dalam Iya. urusan transmisi. Nah, ini sebetulnya banyak konsumen tuh mengeluh Ah, menggunakan mobil Fiesta ini. Dia mengeluhnya bukan karena tidak nyaman atau apa, tapi mengeluh biaya. biayanya. Iya, biayanya kalau begitu rusak di transmisi, dia biayanya mahal. Karena ini sistem transmisinya beda sendiri. Ini sistem transmisi menggunakan dual clutch. Dual clutch. Iya, transmisi kupling kering. Menggunakan PCM di luar, terus sistem transmisinya itu pakai lever atau release bearing, dia menggunakan garpu-garpu kering. Nah, kalau rusak biasanya minimal itu
biaya itu minimal 12 juta. 12 juta. Itu biasanya kerusakan tuh nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur? Iya, nggak bisa mundur itu ada 2 kerusakan. Biasanya lever atau dari TCM-nya sendiri. Tapi kalau udah majunya udah mulai susah, itu lebih mahal lagi. Oh ya? Iya. Kalau mau sempurna banget ya bisa mencapai 40 atau 30. Waduh. Iya, itu ganti TCM, iris bearing, lever. Dan TCM itu cuma modulnya aja kan? Betul. Kayak pengatur buat ini ya? Iya, pengaturan buat perpindahan gigi lah. Nah itu yang istilah yang paling ngetop di Fiesta tuh TCM Iya, itu? lebih sering dia rusak di TCM. Di TCM itu ya? Iya, rata-rata di TCM. Fiesta 1600, 1500, EcoSport. Nah, sama transmisinya. Sama ya? Iya. Ini kalau zaman dulu tahun 2012-an kalau udah lepas garansinya, wah bisa mewek nih yang punya. Iya. Dapat masalah ini. Nah, Mas Ujub, terima kasih banyak nih informasinya. Saya udah dapat pelajaran banyak dari bincang-bincang mengenai transmisi otomatis. Gitu. Ngomong-ngomong, kayaknya kalau udah ngeliat begini, lebih enak transmisi manual juga ya kalau udah ngeliat begini. Saya kenalnya cuma matahari, dekrup, kelar. Iya, lebih ringan. Tapi kita kenyamanannya Tapi kurang. kenyamanan beda ya. Iya. Itu dia. Orang-orang sekarang udah pilih Matic semua Matic rata-rata semua. mobil baru ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong di mana nih alamatnya Mas? Nah, ini alamatnya Jalan Raya Pulau Gebang nomor 85. Nomor 85, Jakarta Timur. Jakarta Timur, Cakung. Oke. Oke, Mas Ujub, terima kasih banyak informasinya. Iya, sama-sama. Demikian tadi teman-teman, bincang-bincang saya dengan Mas Ujub. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.